Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, live-nya sudah memakai apa? Wifi. Ya. Alamak, tertekan muka WhatsApp. Bukan. Hah? Pakai wifi dahulu. Wifi apa, Be? Hah? Wifi apa nama? Wifi apa itu namanya? Huawei. Huawei One BDE. Huawei aja. Dan setelah kita menyelesaikan nawaqitul wudu, kita akan memulai fasal baru, yaitu hal-hal yang diharamkan untuk orang yang berhadas. Makna berhadas di sini adalah hadas kecil. Dan Anda harus mengetahui bahwasanya ada perbedaan sedikit antara hadas dan najas. Itu berbeza, tuh. Hadas itu adalah amrun iktibariyun qaimun. Dia bukan sesuatu yang boleh Anda tengok. Bukan sesuatu yang boleh Anda tengok. Akan tetapi yang namanya hadas itu adalah amrun iktibari, sesuatu yang iktibar. Iktibar itu maknanya tak tabiruhu syakhs. Dia bukan sesuatu yang wakil ada. Berbeza dengan najas. Najas itu adalah syai'un hissiyun, boleh Anda tengok dengan panca indera. Berbeza dengan yang namanya hadas. Hadas itu Anda tak boleh tengok. Sekarang saya tak boleh tengok. Apakah saat zaman ini punya wudu apa tak punya wudu? Saya tak boleh tengok. Wali mungkin boleh tengok. Akan tetapi najas itu kita boleh tengok, ada darah, ada apa lagi? Ada darah, ada tahi ini, semua boleh tengok. Akan tetapi hadas kita tak boleh tengok kecuali dengan hadas itu tidak boleh kita tengok kecuali dengan amrun iktibari saja. Mungkin hanya para nabi dan para wali. Beberapa wali dikisahkan kepada saya bahwasanya wali itu boleh tengok orang itu punya wudu atau tak punya wudu. Dari mana? Katanya kalau tak punya wudu itu muka dan tangan itu hitam. Daerah wudu itu semuanya hitam. Tapi kalau ada wudu itu menjadi tak hitam. Dan ketika dia itu tidak mempunyai wudu, maka ada beberapa hal yang diharamkan atasnya. Hanya 4 hal. Oke? Paham ya? Ini perbedaan antara hadas dan najas. Tengok sekejap. Oke, sila dibaca. Faslun yahrumu bil hadathi. Faslun yahrumu bil hadathi as-salatu wa nahwuha wa tawafu wa hamdul mushafi wa massu waraqati wa jildihi wa kharitatihi wa ilaqatihi wa sunduqihi wa huwa fi wa ma kutiba li dirasati qur'anin wala bi khirqatin. Dan diharamkan bagi orang-orang yang mempunyai hadas. Diharamkan bagi orang-orang yang mempunyai hadas itu as-sholatu wa nahwuha. Apa as-sholat? Yang pertama, diharamkan bagi orang-orang yang mempunyai hadas kecil. Makna hadas di sini adalah hadas kecil. Berbeza dengan kalau hadas besar biasanya orang-orang itu cakap al-hadasul akbar, ada qaid akbarnya. Tapi ketika hadas saja tanpa ada qaidnya, maka dia itu adalah hadas kecil. Dan diharamkan bagi orang-orang yang mempunyai hadas kecil, yang pertama adalah as-sholatu wa nahwuha. Salat dan yang seperti salat. Contohnya apa yang seperti salat itu? Sujud tilawah dan sujud syukur. Dia bukan salat, karena sujud tilawah dan sujud syukur itu hanya sujud saja. Dia tidak ada ruku yang lain-lainnya, tak ada. Berbeza dengan sholat. Yang namanya sholat itu
harus mempunyai takbir, ruku, i'tidal, sujud sajdah dan rukun sholat yang lainnya kan. Tetapi sujud tilawah dia hanya mempunyai sikit daripada rukun-rukun sholat, karena itu tidak dikatakan dia itu sholat, tapi nahwu sholat. Apa? Nahwu sholat yang seperti sholat. Karena itu ada khilaf yang mengatakan sujud tilawah dan syukur ini tak wajib wudu. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena dia bukan sholat, dia bukan sholat. Karena itu dikatakan nahwas sholat. Apa? Nahwas yang seperti sholat. Dia bukan sholat karena dia hanya seperti sholat. Sholat apapun macam sholatnya, sholat fardu pun ataupun sholat sunnah, walaupun itu sholat jenazah. Wa nahwu sholat adalah hal-hal yang bukan sholat tapi seperti sholat. Contohnya kasajadati tilawatin wa syukrin wa khutbati jum'atin, seperti sujud tilawah dan sujud syukur dan khutbah Jumat. Semuanya itu bukan sholat tapi dia seperti sholat. Selain sholat yang diharam, begitu pula kalau Anda tak punya wudhu, Anda haram sholat, begitu juga mengikuti gerakan orang sholat. Jadi bila-bila Anda di tengah-tengah jamaah kentut, akhirnya Anda malu nak keluar. Ini kalau saya keluar, nanti saya dikira saya ini batal atau apa, kan malu. Akhirnya Anda walaupun tak punya wudhu, Anda mengikuti gerakan sholat itu juga dikatakan haram. Dikatakan haram. Terus macam mana Habib? Keluarlah dan peganglah hidung. Agar orang-orang tak menggibahi Anda. Ketika Anda memegang hidung seperti ini, orang-orang akan cakap, oh orang ini hidungnya berdarah, dia tidak ingin menajisi masjid, Masya Allah ini orang oke. Tapi kalau Anda jalan begini saja, ini kenapa ini? Kentut kah? Atau orang-orang akan ada spekulat banyak di situ. Akan ada spekulat. Betul apa tidak? Lakinya orang besar. Ini kentut banyak sangat ini mungkin. Sampai dia tak yahrumu bil hadasi as-sholatu wa nahwuha, selain sholat diharamkan juga at-tawaf. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan at-tawafu bimanzilatis sholah illa annallaha qad ahalla fihi nutqa fala yantiqu illa bi khair. Karena di dalam hadis dikatakan tawaf itu macam sholat, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan dalam sholat itu, dalam tawaf itu cakap. Maka jangan cakap kecuali cakap yang baik. Berbeza dengan yang namanya sholat. Sholat itu tak boleh cakap. Begitu pula diharamkan untuk orang yang berhadas adalah hamlul mushaf. Hamlul mushaf, membawa mushaf. Wa massi waraqihi, ada mushaf, ada yang mushaf yang ada tafsirnya itu berbeza. Ada mushaf itu Quran. Orang-orang Arab cakapnya apa? Mushaf, tapi kita di Melayu ini cakapnya ada yang cakap mushaf di sini. Tak ada. Mushaf Quran, mesti sebut Quran ya. Mushaf Quran ya. Jadi itu bukan untuk idhofah, tapi lil bayan saja itu sebenarnya, karena mushaf sendiri itu adalah Quran. Wa hamlul mushaf bitasliti mimihi, boleh mushaf, mashaf, mishaf. Wa massu waraqihi, dan menyentuh bukan Qurannya, waroknya ini. Wa hawashihi, hawashi ini anunya apa? Ujung-ujungnya ini. Wallahu alam, ini mungkin hanya Quran yang pure Quran, macam Quran yang ada sekarang kan pure Quran ya. Jadi kalau Anda tidak mempunyai wudhu, membawanya pun tak boleh. Begitu pula menyentuh ujung-ujungnya yang tidak ada tulisannya itu juga haram. Berbeza dengan tafsir. Tafsir Anda hanya haram, ada kan kitab tafsir kan? Biasanya di tengahnya sini ada Al-Quran, di sini baru tafsirnya.
Anda menyentuh tafsirnya tak apa-apa. Yang tidak boleh Anda menyentuh Qur'annya. Paham Fatih? Hamlul mushafi wa massu waraqihi, sof tengok wa hawashihi wa Hawashi. anak kata bina hawashil Qur'an wa hawashihi allati la yudatu kitabatul Qur'anu fihi. Amma laha ka'an li ghairi darurah, amma laha ka'an khafa alaihi tanjisan aw daya'an wa ajaza anit taharah wastidaihi musliman fayajuz. Adapun Anda itu dengan darurat macam mana, seperti Anda tengok ada Quran takut najis atau takut rosak atau takut hilang, Anda nak ambil, Anda kena wudu dahulu, darurat Anda ambil saja, maka tidak apa-apa karena ada darurat. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan la yamassul Quran illa thahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang thahir. Ada perbedaan Fatih antara hamil dan mas. Hamil dan mas, ada perbedaan antara membawa dan menyentuh. Membawa itu tidak harus dengan menyentuh, karena dengan bag pun Anda dikatakan membawa. Sof tengok. Wajildihi, jildi itu ini. Covernya bukan Al-Quran. Jadi Anda tidak menyentuh Al-Quran, hanya menyentuh kulitnya. Bila kulitnya terpotong, kulitnya terlepas. Ketika kulitnya itu terlepas, Anda tengok, ini kulit Al-Quran, tengok. Selama orang tahu, oh itu adalah kulit Al-Quran, maka kulit itu tidak boleh disentuh kecuali dengan wudu. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah ini muhtaram jiddan ya. Ini muhtaram jiddan. Sekiranya walaupun dia itu cover bukan dari Al-Quran, tapi karena cover itu mansub ke Al-Quran, ini covernya Al-Quran. Tengok. Orang akan hanya bukan tengok cover saja, tapi ini covernya apa? Selama dia covernya Al-Quran, walaupun bukan dari Al-Quran, karena Allah tidak menurunkan cover Al-Quran, Allah hanya menurunkan Al-Quran saja, covernya tak diturunkan. Maknanya covernya Al-Quran bukan mukjizat, bukan wahyu dari Allah. Akan tetapi selama covernya itu mansub ke Al-Quran, dia dihukumi Al-Quran. Maknanya kita tidak boleh menyentuhnya dengan hadas. Jilduhu al-muttasil bihi, tengok di syarat. Wa kal mushaf jilduhu al-muttasil bihi wa kadal munfasil anhu hatta tanqati'a nisbatuhu anhu bi an yattasila bi ghairihi aw yadhhaba bi harkin aw dhaya'in inda ramli. Jadi harus jilid itu dihukumi Al-Quran ketika cover ini masih dinisbatkan ke Al-Quran. Berbeza kalau ini covernya Al-Quran, kemudian Anda robek-robek Al-Qurannya, tinggal hanya kardus saja, tinggal kartun saja. Ketika orang tengok, ini apa? Kartun atau cover apa? Tak tahu. Ketika itu nisbatnya ke Al-Quran sudah hilang. Kalau sudah hilang, maknanya kita tidak wajib untuk menyentuhnya menggunakan wudu. Subhanallah, cover yang tidak ada apa-apa ketika berkawan dengan Al-Quran jadi mulia. Anda tahu ada yang namanya slippernya Rasul itu boleh sampai ke Sidratul Muntaha. Padahal slipper sama kulitnya sama dengan kulit yang kita pakai, tapi ini kulitnya berkawan dengan Rasul boleh sampai Sidratul Muntaha. Lah slippernya di tempat-tempat sampah semua. Tak boleh sampai mana-mana. Wa massu waraqihi wa jildihi wa kharitatihi wa kharitatihi ini wallahu a'lam. Kharitah ini maknanya itu loh, apa yang untuk pembatas. Macam apa? Penanda. Tahu kan kalau ada Al-Quran ada macam apa? Pitanya itu. Apa cakapnya Malaysia? Penanda. Yang tali itu ya. Talinya itu. Wa kharitatihi madana al-laktuna.
Wa ilaqatihi. Ilaqah itu Suf, Anda kalau bila-bila Anda itu kalau beli Al-Qur'an, ada macam tempatnya, ada boxnya. Nah, boxnya itu juga hukumnya Al-Qur'an. Wadah. Ada kan bila-bila kalau yang beli 30 juz itu ada bekasnya. ada bekasnya. Itu bekasnya juga hukum Al-Qur'an. Ilaqah itu ya bekasnya itu. Wa sundukihi wa huwa fi. Dari kharitah, alaqah wa sunduk. Wa huwa fi, dan Qur'annya itu ada di dalam situ Qur'annya. Ada di dalam situ. Maknanya boxnya itu kalau hanya boxnya saja tapi Qur'annya tidak ada, boleh disentuh dengan tanpa wudu. Begitu pula sunduk ini almari tapi yang khusus untuk Al-Qur'an. Ada kan di masjid itu ada beberapa almari itu ada Al-Qur'an di dalamnya, tapi ada yang khusus, ada yang dicampur dengan kitab-kitab yang lain. Yang dicampur dengan kitab-kitab yang lain itu tidak apa-apa. Berbeda dengan lemari khusus Al-Qur'an dan di dalamnya ada Al-Qur'an. Menyentuh lemarinya saja kena dengan wudu. Yang wa fi ini dia untuk sunduk saja ataupun termasuk ilaqah juga? Semua ilaqah sama. Tengok wa huwa fi ay fi ma dzukir minal kharitah wa ma ba'daha. Fa in lam tu'at lahu wahdahu kal khazain haruma masul muhadi minha lil mushaf faqat aw lam yakun fiha lam yahrum hamluha masuha. Bila-bila kalau ada ini lemari bukan untuk Al-Qur'an, tapi ada Al-Qur'an, ada kitab lain, Anda diharamkan menyentuh bagian yang ada Al-Qur'annya. Box itu. Box itu saja. Oh, box ini yang sebelah sini Al-Qur'an, Anda sentuh boxnya saja haram. Yang sini tak haram Anda sentuh. Berbeza, oh ini khusus untuk Al-Qur'an, tapi di dalamnya tidak ada Al-Qur'an, Anda boleh sentuh. Karena harus wahwa fi. Wahwa fi, Al-Qur'annya sedang ada di dalamnya. Wa huwa fi ay fi ma dzukira minal kharitah wa ma ba'daha fa in lam tu'ad lahu wahdahu kal khazain haruma masul muhadi minha lil mushaf faqat aw lam yakun fiha lam yahrum hamluha wala masnuha wala masuha minas sunduk baitur rabah atau apa itu. Wala masu kursiyul mushaf alama nukila an Ibn Qasim fi hasyiatil minhaj. Alama, kata-kata alama itu ya dulu ala tataif. Dulu ala tatif di anama ba'da alama ini dhaif. Wa kharitatihi wa ilaqatihi wa sundukihi wa huwa fi wa ma kutiba li dirasati Qur'anin walau bi khirqah. Dan juga diharamkan untuk menyentuh ayat-ayat yang ditulis untuk dirasatu Quran, dan diharamkan untuk menyentuh apa-apa yang ditulis untuk belajar Al-Quran. Jadi tentunya ditulis itu. Kan dulu kan belajarnya bukan macam ini. Dulu itu gurunya tulis, Anda baca. Setelah selesai dihapus, tulis lagi. Jadi ayat itu ditulis untuk belajar Al-Quran itu namanya dulu itu namanya me'lamah. Apa? Me'lamah. Sampai sekarang masih ada katanya me'lamah baharmi, tapi sudah orang-orang sudah tak mau belajar dengan itu lagi, dengan cara kuno tak mau lagi, nak belajar baharmi dengan cara modern. Me'lamah baharmi. Me'lamah baharmi. Katanya ini kan ditulis kan terus dihapus menggunakan air. Airnya itu diminum untuk barokah. Wallahu a'lam. Katanya macam itu. Guru saya yang mengajar saya Zubat dan siapa itu namanya dan Omdah, beliau cakap di Me'lamah Baharmi
muridnya cuma tinggal satu saja, anaknya dia saja. Tak ada lagi katanya. Diam aja. Tak, anak dia belajar di situ masing-masing kecil. Anak dia saja. Baharmi itu nama tempat. Nama tempat. Me'lamah itu tempat belajar. Ismul makan dia, tempat belajar. Baharmi itu dulu tuh tempatnya para ulama-ulama kecil belajar di situ semua. Di Yaman. Di Tarim. Di Tarim. Sekarang sudah tak ada nak belajar itu. Semua sudah apa? Modern. Modern semua, sudah tak anak belajar di situ lagi, semuanya modern. Katanya dulu sekali belajar Umdah itu tak ada lagi, sekarang muridnya cuma tinggal satu, anak saya saja ya belajar di situ, yang lainnya tak ada lagi katanya. Me'lamah Baharmi. Jadi tulis, gurunya dengan cara lama tulis, nanti muridnya baca, setelah lancar baca ayat itu dihapus dengan air, airnya itu diminum. Banyak orang-orang nak minum, kan itu kan air hapus Al-Quran. Barokah. Jadi yang haram ni sentuh tempat yang ditulis. Bukan tempat yang ditulis, Tulisannya. tulisannya. Wa ma kutiba, apa yang ditulis. Walau bihirqah, walaupun dengan glove. Tak boleh. Walaupun dengan glove. Kenapa subhanallah ya nih tetap diharamkan? Wa minhu ma yuktabu fil alwahi wa nahwiha mimma yuktabu fihi adatan falau kabura kababin kabir wa amud jaza masul khali anil qur'ani minhu. Kalau besar seperti babil amud, Anda boleh menyentuh al khali minhu, intinya jangan menyentuh hurufnya, jangan menyentuh hurufnya. Dan juga haram Anda itu bila bilang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suf itu haram, Suf. Karena macam mana ini Al-Quran, air liur. Begitu pula di kitab, jangan buat macam ini. Yani, coba ya. Marah tak? Hah? Coba Fatih coba. Macam itu. Suf, kan tak boleh ya. Macam mana Anda buat? Suf, itu banyak sangat orang buat macam itu. Suf, tengok. Wa yahrumu mahwu ma kutiba minal Qur'ani birrigli annahu mustaqdar wa wad'uhu tak boleh Anda letak Quran di lantai tak boleh. Dulu guru saya dari Mekah itu kalau ada Al-Quran di belakang gitu, kita baca ini dia marah. Macam mana? Bukannya kok kitab tak boleh Anda macam mana membelakangi Quran. Karena itu dulu guru-guru saya itu kalau ada orang ke sekolah pakai bag, dia tak suka bagnya macam ini. Kenapa? Karena buku di belakang. Macam tak ada adab dengan. Macam mana? Nggak paham. Kalau Anda dari awal adab saja tak. Udah pakai ke depan. Kena pakai ke depan ya, kena pakai ke depan atau mungkin dibawa macam ini. Tapi di belakang gini macam tak ada adab. Macam tak ada adab. Begitu pula kalau Anda baca Quran famnya mutanajis, kena darah atau kena apa, makruh. Makruh. So, wa kuriha masuhu bi juz'in tahirin min udwin mutanajis. Jadi mungkin di sini ada najis, ininya saja yang suci, Anda dengan yang suci, Anda dalam keadaan suci, tak apa-apa, cuma makruh. Atau Anda mungkin ada kan orang kan gusinya sering berdarah. Ketika berdarah, Anda tidak membaca Al-Quran, makruh, kena berkumur dahulu baru membaca Al-Quran. Wasundukihi wa huwa fihi wa ma kutiba li dirasati Qur'anin walau pikir kok berbeza kalau yang ditulis itu bukan untuk dirasati Al-Quran, seperti untuk azimat atau azimat. Yang macam itu tuh apa itu namanya? Azimat. Azimat. Lah, azimat itu kan isinya kan Al-Quran. Tapi apakah yang menulis Al-Quran itu ingin untuk belajar? Tak, hanya untuk penjagaan saja kan. Biar tak kena mata, tak kena sihir, mungkin kelihatan handsome pula, ada yang macam itu. Kelihatan handsome atau apa. Jadi menyentuh tulisan Al-Quran yang ditulis bukan untuk belajar tak apa-apa. Kalau bukan belajar Quran, belajar apa? Fikih ada. Tak, ada dirasati Quran, bukan dirasati fikih. Karena
yang di dalam fikih itu tabaan saja, ditulis untuk dalil. Anda bukan untuk belajar Al-Quran, tapi khususnya untuk belajar fikih. Kalau tafsir macam mana? Apa? Kharaja atau dakhal? Macam Kalau mana? Tafsir kira Quran ke tak? Tafsir macam mana tafsir? Maksudnya kita belajar tafsir lah, tapi kita ada juga baca ayat kan. Tapi fokus kita nak memahami ayat tafsir, bukan nak belajar qiraat tu Quran. Wallahu a'lam. Saya kira tak. Saya kira tak masalah. Karena itu membawa tafsir tak apa-apa. Membawa tafsir tak apa-apa. Wa ma kutiba lidirasah wa ma kutiba li ghairiha katamaim. Wa ma ala nahwin nakat id lam yuktab lidirasah. Wa huwa la yakunu Qur'anan illa biqasdihi Qur'an hadza huwa. Ketika Anda tulis, Anda ingin itu untuk Quran, wal ibrah bil katib li nafsihi au tabarruan wa illa fa bi amirihi au mustajirihi. Jadi ibrahnya yang menulis berbeza kalau ada orang suruh Anda untuk menulis Al-Quran dan dia bayar Anda. Anda menulis Al-Quran Untuk duit. untuk apa itu? Kerja. Untuk kerja. Tolak ukurnya bukan niatnya Anda, tapi niatnya yang menyewa Anda untuk menulis. Dan kharaja bil mushaf at-taurah wa mansukhut tilawah. At-taurah wa mansukhut tilawah. Anda, saya nak memegang Injil, apakah wajib wudu? Saya nak memegang Taurat, tak wajib wudu. Saya nak memegang apa itu namanya? Kalau kitabnya orang Hindu itu namanya apa? Rig Veda. Weda. Saya nak memegang Weda, wajib wudu tak? Tak. Wah, Anda tak toleransi. Anda kena. Penat kalau orang macam itu penat. Anda kena toleransi. Seperti Anda berwudu memegang Al-Quran, memegang Weda pun Anda kena wudu. Dia pun tak wudu. Hah? Padahal dia pun tak wudu. Padahal dia pun tak wudu. Kita disuruh wudu. Kalau dia pegang tanpa wudu, toleransi biasa. Tapi kalau kita, Anda punya masalah dengan saya, bukan dengan ini. Anda punya masalah dengan saya. Subhanallah. Wa yahillu hamluhu fi amtiah, dan dihalalkan untuk membawa Quran itu di dalam amtiah. Amtiah itu adalah barang-barang. Maknanya Anda membawa Al-Quran dengan barang-barang yang lain, tak apa-apa. Dengan catatan Anda tidak bermaksud Quran sahaja, tapi Anda bermaksud Quran dan barang-barang yang lain. Contohnya di dalam bag Anda ada dompet, ada macam-macam lah. Di antaranya ada Al-Quran. Anda bermaksud membawa semuanya, atau hanya membawa barang-barang saja, atau tidak bermaksud apa-apa. Berbeza kalau Anda hanya bermaksud membawa Al-Quran sahaja. Ketika Anda bermaksud membawa Al-Quran sahaja, maka ketika itu membawa Al-Quran itu hukumnya haram. Fi amtiatin, di sini ada khilaf baina Ibn Hajar wa Romli ketika Romli Ibn Hajar cakap kalau Anda qasad dua-duanya tak boleh menurut Ibn Hajar. Khilafan di Romli. Begitu pula Anda kenapa bawa bag ini? Saya tak niat apa-apa. Indah Romli tak boleh, indah Ibn Hajar boleh. Wa yahillu hamluhu fi amtiatin au fi tafsirin. Jadi Anda tak bawa Quran piu, Anda bawa buku tafsir macam Anda bawa apa ini? Saya bawa tafsir Jalalain. Padahal di dalam tafsir Jalalain juga ada Al-Quran. Intinya tolak ukurnya adalah mana yang lebih banyak tafsirnya kah atau lebih banyak Al-Qurannya. Ketika lebih banyak tafsirnya, maka membawa Al-Quran itu hukumnya boleh walaupun tanpa wudu. Yang penting Anda tidak sentuh huruf Al-Qur'annya saja. Wa fi tafsirin. Sof tengok. Wa fi tafsirin aktsara minhu ma'al karahah lil khilaf fihima. Kalau Anda membawa tafsirnya yang lebih banyak makruh tapi tidak haram karena ada khilaf di dalamnya. Karena sesuatu yang haram, kalau ada khilaf haram dan boleh, biasanya hukumnya makruh. Wa kadza ma'a syakki fil aktsar awil musawa. Ini lebih banyak apa tak ya? Kalau syak hukumnya juga makruh. Oke.
Wa qalbu waraqihi binahwi udin. Ada berbeza. Kalau qalbi nahwi waraqihi binahwi udin, Sila. Sof tengok Al-Quran sekarang ada beberapa, kalau orang mengajar itu pakai apa? Kayu. Kayu. Nanti kalau membalik, Hmm. Sof, Anda tidak menyentuh Al-Quran, Sof, tapi Anda membalik Menggunakan kayu itu. dengan kayu itu. Kurdi cakap kalau warokohnya itu musbatah macam ini kan musbatah, tidak apa namanya, Terpisah. terpisah-pisah. Ada beberapa Al-Quran itu yang terpisah-pisah macam fix suatu selesai. Ini kan baru-baru saja kan macam ini kan. Dulu-dulu kan Tak ada terikat. satu-satu saja. Jadi kalau seperti ini, Anda balik macam ini, Anda tidak dikira membawa. Tapi kalau Anda macam ini, Oh. Anda dikira membawa karena itu Kurdi cakap kalau warokohnya itu musbatah, tempel, maka membalik tidak apa-apa. Kan tapi kalau warokohnya itu terpisah tak boleh karena ada unsur membawa. Semuanya ini adalah membawa Al-Quran. Ada dua kata-kata, membawa dan Al-Quran. Macam mana dikatakan Al-Quran dan macam mana dikatakan dia membawa. Tafsir apakah Al-Quran, membalik warokoh, membalik page apakah membawa. So, semuanya hanya tafsir dan tafrik dari dua kata ini, membawa dan Al-Quran. Wala yumna usobiyul mumayyiz min hamdihi wa masihi lidirasah. Dan tidak dihalangi anak kecil yang sudah mumayyiz, berbeza yang belum mumayyiz, untuk menyentuh Al-Quran walaupun dia tidak punya wudhu. Karena kalau kita wajibkan anak kecil ini mempunyai wudhu, dia tak akan nak belajar. Oh, penat nak wudhu ini tak nak. Nah, tapi sudah tak apa-apa, Anda nak belajar tak apa-apa, walaupun tak ada wudhu. Tapi kalau boleh wudhu lah, biar kalau wudhu handsome sangat Anda ini. Berbeza kalau dia itu ghairu mumayyiz, karena dia tidak tahu apa itu Al-Quran. Akhirnya Al-Quran boleh dikencingi sama dia, boleh dibuang sama dia. Kenapa dia tak tahu Al-Quran? Karena itu yang belum mumayyiz tidak boleh untuk menyentuh Al-Quran. Bukan apa? Karena takut dikotori. Yang sudah mumayyiz boleh pegang tanpa. Boleh di apa namanya? Sobi yang mumayyiz ini boleh membawa Al-Quran atau menyentuhnya hanya untuk dirasah faqat. Dan barang siapa yang yakin suci kemudian syak di dalam hadas atau sebaliknya, maka amila ala yakinihi. Oh, saya ini tadi sudah wudhu, tapi batal tak ya? Anda yakin wudhunya tapi lupa batalnya, batal apa tak? Maka Anda suci. Atau sebaliknya, tadi saya sudah batal, tapi tadi saya sudah wudhu atau belum? Maka Anda tengok mana yang yakin. Kalau Anda yakin wudhu tapi syak di dalam batalnya, Anda masih belum batal. Atau Anda yakin batalnya syak di dalam wudhunya, Anda kena. Yang walau bifirqah tadi ya. Iya. Dia untuk yang wama kutiba lidirasah juga ataupun untuk Semuanya. Wa ma kutiba lidirasah, terus Quran itu yang Anda nak sentuh dengan glove haram. Tak boleh. Wa man tayaqqana taharata wa syakka fil hadathi aw tayaqqana al hadatsa wa syakka fit taharati bana ala yakinihi. Barang siapa yakin suci dan syak di dalam hadas, atau dia yakin dia sudah berhadas tapi dia ragu apakah dia sudah bersuci atau belum, maka dia harus mengamalkan dengan apa yang dia yakini. Tidak ada ibrah dengan syakli anna syakka li annal yakina la yuzalu syak. Karena yang namanya yakin itu tidak dihilangi dengan syak. Oke, wadah. Ada beberapa masalah yang tak ada di sini. Berbeza kalau Anda tak tahu, saya tak tahu tadi itu saya itu batal atau tak batal. Tapi saya tahu sebelum ini. Ada beberapa masalah yang saya kira jarang terjadi. Saya lebih seronok untuk tidak membahas masalah itu, tapi naktasiru alal matan wa syai'in minasyarat. Di dalam Zubat ada, nanti akan ada beberapa masalah yang tak disebutkan di sini. Tapi di sini hanya man tayaqqana taharah. Ada beberapa masalah bukan tayaqqana taharah, jahilah. Tak tahu saya ini
sudah wudu atau belum. Tapi pasti ada wudu, ada hadas. Cuma saya tak tahu mana yang lebih dahulu. Paham? Kalau lebih dahulu hadas berarti saya sekarang suci. Kalau lebih suci sekarang saya hadas. Saya tak tahu mana yang lebih dahulu. Tapi saya yakin sebelum ini. Sebelum ini saya suci atau sebelum ini saya hadas. Sekarang hukumnya apa? Jadi suci, hadas, dua tak tahu. Kemudian sekarang suci, hadas, tak tahu sekarang. Ini hukumnya apa? Atau hadas, suci, tak tahu sekarang. Tak tahu ini ada hadas dan sucinya, cuma tak tahu mana yang lebih dahulu. Ada beberapa hukum di situ, saya kira tak ya untuk dibahas di sini. Oke, faslun yustahabbul wudu. فصل يستحب الوضوء من الفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ممكنا والقيء والقهقهة في الصلاة وأكل ما مسته النار ولحم الجزور والشك في الحدث والغيبة والنميمة والكذب والشتم والكلام القبيح والغضب والإرادة النوم وقراءة القرآن والحديث والذكر والجلوس في المسجد والمرور فيه ودراسة العلم وزيارة القبور ومن حمل الميت ومسه. Faslun yustahabbul wudu'u minal fasal. Pasal sekarang apa saja, kan kita kan sudah tahu apa saja yang wajib wudu dan apa saja yang membatalkan wudu. Sekarang ada hal-hal, tadi kan apa yang haram ketika tidak punya wudu. Sekarang apa yang disunahkan wudu di situ. Anda tak wudu tak apa-apa. Cuma kalau Anda wudu hukumnya sunnah. Bukan ketika Anda melakukan ini Anda tak punya wudu, Anda berdosa tak. Contohnya apa? Yustahabbul wudu'u minal fasad. Biasanya hal-hal seperti ini mabni al khilaf. Jadi ketika ada khilaf disunahkan di sini. Oh, menurut Hanafiyah yang namanya fasad. Fasad itu adalah mengambil darah. Hijamah itu mengambil darah. Kalau tak salah hijamah. Bilang apa hijamah? Ada khos. Tak salah hijamah itu di sini, fasad itu di sini. Ada hijamah, Ada apa fasad. ini? Ikhrajud dam minal jabah asuf. Anak kataku. Fasad itu di sini. Itu namanya fasad. Hijamah selain di sini. Hijamah itu selain kadang-kadang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di kepala, di kening, di gelas sini. Kan di sini kan. Sini ya. Itu namanya fasad. Intinya mengeluarkan darah itu sunnah. Syafi'i bukan keluar darah. Indah Syafi'iyah tak? Indah Syafi'iyah hadis-hadis yang dohirnya mengeluarkan darah mewajibkan wudu hukumnya sunnah, bukan wajib atau mansukh. Atau mansukh maknanya sudah expired. Hadis itu sudah expired. Karena itu menurut Syafi'iyah hanya 4 sahaja hadis-hadis yang dohirnya umur-umur yang dohirnya mewajibkan wudhu di beberapa ahadis yuhmalu ala sunnah. Di antaranya disunahkan mengambil wudhu setelah fasad dan hijamah. Karena di beberapa madhab fasad dan hijamah itu membatalkan wudhu. Selama ada khilaf maka wudhu setelah fasad dan hijamah hukumnya sunnah. Ru'af ini keluar darah dari hidung. Itu namanya ru'af. Orang Malaysia cakapnya apa? Orang Indonesia khas namanya mimisan. Hidung berdarah. Kalau anime lain lah. Apa? Kalau dari anime lain lah. Itu namanya ru'af. Ru'af tidak membatalkan wudu, akan tapi disunahkan fihi wudu. Wan nu'as. Biasanya kalau di akhaf itu kalau ada orang mengantuk di rubat, tawadhu suruh wudu agar mengantuknya hilang. Wan naum qa'idan mumakkinan, dan kalau ada orang tidur qa'idan mumakkinan tadi itu yang tidak membatalkan wudu,
memang wudunya tidak batal tapi disunahkan untuk Wudu. wudu karena ada khilaf di dalamnya. Wal qai'u muntah membatalkan wudu. Sof, Anda kan ditanya sof masalah qai'u, karena saya pun ditanya banyak, Habib apakah muntah membatalkan wudu? Tidak loh, kenapa? Muntah kan najis. Sof, tengok, muntah kan Najis. loh, memang najis, tapi antara najis dan Batal wudu. batal wudu tidak ada Hubungan. kemana-mana. Karena mungkin saja ada najis, Anda terkena najis tapi wudu Anda tidak batal. Macam Anda menginjak tahi kotoran Ayam. ayam, najis Anda kena bersihkan tapi wudu Anda tetap sah. Wal qai'u wal qahqahatu fi shalah. Qahqahah ini tertawa. Oh. Kenapa kau tu fi solat? Wallahu alam. Bukan hanya qahqah tapi mutlak tertawa yang apa? Yang macam terlepas tertawa, tak boleh apa? Tak tahan. Tak tahan. Mana Bisa kan ditaklaukan. Ah. Nah, macam itu. Anda setelah sholat disunahkan untuk wudhu lagi. solat tak batal? Tak batal. Sholat itu batal berbeza. Sholat batal itu hanya jika keluar 2 huruf. Jadi kalau Anda tertawa, nah itu kan ada 2 huruf kan, itu batal. Benar? Tak kuat. Subhanallah, mungkin ada hal-hal yang apa? Ada hal-hal yang Anak kacau saya ni. ada beberapa orang itu, ini benar, orang sholat terus dia tuh main-main macam ini. Akhirnya orang samping dia cakap setelah sholat, Anda kena khusyuk kalau sholat. Kenapa tadi ketika Anda sholat Anda buat macam ini? Anda kenapa tengok-tengok saya? Ada yang tak khusyuk. Anda kenapa tengok-tengok saya? Anda kena khusyuk. Macam itu kan? Ada kan ditegur. Anda kenapa buat macam ini? Itu tak khusyuk. Anda kenapa tengok saya? Itu pun juga tak khusyuk. Wal qahqahatu fi shalah wa akli ma massatuna. Begitu pula makan makanan yang terkena api macam grill. Apa itu? Yang chicken grill itu loh, barbecue atau apa? Bakar. Wallahu a'lam, mungkin saya tak tahu kenapa, apa ilahnya, mungkin tak abudi, cuma banyak yang mengatakan grill. Begitu pula lahmu jazur. Daging onta. Daging onta itu itu tak wajib. Beberapa ulama mewajibkan. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, barang siapa yang makan daging unta silahkan berwudu. Ditakwili, dan itu madhabu Syafi'i fil qadim. Madhabu Syafi'i fil qadim dikatakan bahwasanya daging unta, saya tak tahu, saya lupa sedikit kenapa ilahnya mamas sedunar ini. Tapi daging unta, orang yang makan daging unta itu panas. Akhirnya boleh jadi dia itu terkentut tapi tak terasa. Waduh Ustaz Zaman. Terkentut tapi tak terasa. Terkentut tapi tak terasa. Akhirnya sudah diwajibkan untuk wudu. Syafi'iyah tak. Terus macam mana Anda tak mentafsirkan hadis yang dimana para sahabat macam makan daging unta, kemudian Rasul mewajibkan mereka untuk wudu? Ada ditakwilkan itu adalah wudu lughatan. Membasuh tangan saja. Yang mengatakan di situ itu hanya untuk menutupi ketika tengah-tengah makan ada sahabat yang kentut. Nanti kalau Rasul anta malu akhirnya yang makan semua. Tapi menurut mazhab Syafi'i al-Jadid alal mu'tamad anna makan lahmul jazur, makan daging unta tidak wajib wudu. Wa hadza huwal mu'tamad. Wa syak fil hadas. Kalau ada orang syak fil hadas karena tayaqqanat thaharah wa syakka fil hadas, dia masih dalam keadaan suci tapi disunahkan untuk bersuci lagi. Wal ghibah, setelah menggibah, mengumpat orang zaman ini apa, rambut macam itu gitu, disunahkan untuk wudu. Ghibah, wan namimah, mengaku domba, wal kadzib, apapun dosa-dosa disunahkan setelahnya untuk berwudu. Wasyatm,
serta memaki orang, anta ini udah jerapah semuanya. Wal kalamil kopi, dan berbicara kalam-kalam yang kopi, macam ada cakap-cakap yang tak elok lah, cakap-cakap yang tak elok. Ada kan maki-makian khas Melayu. Saya sering tengok ada orang, "Walah bapak engkau itu." Ada yang gitu kan, saya sering gitu dengar-dengar macam itu. Itu kena, setelah melakukan seperti itu disunahkan untuk wudu. Kalau di Indonesia, di Jawa banyak sekali itu. Saya tak nak cakap karena tak elok. Mana cakap benar-benar buruk lah. Udah bener buruk di Inggris. FU. Ya FU. Itu kan kata-kata buruk itu. Disunahkan untuk wudu karena itu ada dosa. Kemudian ketika Anda wudu, dosanya itu akan gugur. Wal kalamil ghabi wal ghadab. Kalau Anda marah, karena marah dari setan. Setan dari api, dan api akan padam dengan air. Pate. Wali iradatin nom. Ketika nak tidur, maknanya agar Anda tidur ini dalam keadaan berwudu, dan untuk membaca Al-Qur'an. Macam mana? Membaca kan wajib pakai wudu, karena di sini dikatakan yang membawa dan memegang. Isam. Lalu siapa? Belum tentu membaca Al-Qur'an harus pegang. Ini Al-Qur'an saya baca dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pegang tak saya? Bawa tak saya? Selama dia tak pegang dan dia tak bawa, dia hanya membaca, maka disunahkan untuk berwudu. Begitu pula untuk baca hadis, nak baca Bukhari dan Muslim, nak kelas-kelas macam ini disunahkan untuk wudu. Nak majlis taklim, nak muzakarah, nak maulid, nak zikir, nak apapun disunahkan untuk wudu. Wal zikir wal julus fil masjid wal mururu fi, kalau nak duduk di masjid, nak iktikaf wajib wudu kah? Nah, tapi disunahkan untuk wudu. Nak lewat masjid pun disunahkan untuk wudu. Dakwah dirasatil ilm macam ini disunahkan untuk wudu. Wa ziaratil kubur, nak berziarah kubur disunahkan untuk wudu. Wa min hamlil mayyiti wa masihi, dan begitu pula setelah membawa mayit, kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu balik ke rumah disunahkan untuk wudu. Kalau bisa pun mandi, atau masihi, hanya menyentuh mayit. Semua itu disunahkan untuk wudu. Begitu pula listik darihi wali qaulin qadim inna massahu yangkut. Ada di qaulul qadim, menyentuh mayit membatalkan wudu, tapi itu tak muktamad, fil jadid tak muktamad. Wali jima'in, kalau ada orang sehabis jima tak nak mandi, disunahkan untuk wudu. Wa insya di syi'rin muharramin wastighraqi dhahikin, tertawa sampai perutnya sakit. Saya tertawa Habib sampai perut saya sakit, sampai sesak saya. Wa khaufin li annahu yudhibu, takut. Ketika dalam keadaan takut kena wudu. Wali ru'ya al musyawwasyah. Ru'ya musyawwasyah ini mimpi yang apa? Mimpi yang tak elok lah. Ru'ya al musyawwisah, mimpi ngeri, nightmare takatnya. Bukan mimpi basah. Wali junubin arada aklan au nauman au jima'an, kalau ada orang junub nak jima lagi atau nak makan atau nak minum, disunahkan wudu dahulu. Wa syurbi labanil ibil, bukan hanya makan daging onta. Nak setelah minum daging onta pun disunahkan untuk, setelah minum apa? Susu onta. Saya belum pernah minum susu onta. Saya ini bab susu itu kurang suka. Macam ada sedikit apa gitu, baunya tak suka saya. Saya kalau susu coklat saya suka. Kalau susu putih tak boleh minum saya. Rasanya macam mana gitu. Wa khutbatin ghairi Jum'ah, khutbah selain khutbah Jumat. Mungkin khutbah Idul Fitri, setelah sholat dia kentut. Aduh macam mana nih. Khutbah saja tak apa-apa, karena khutbah Idul Fitri tak wajib untuk suci. Wartikabu dzambin kanadorin bisyahwah, atau dia setelah berbuat dosa nador bisyahwah. Macam mana? Ya Anda tengok selain istri Anda bisyahwah. Kalau istri Anda dapat pahala. Anda nafsu dengan istri Anda dapat pahala. Walil wukuf bi Arafah wali sa'yin, wukuf tak wajib wudu, tapi disunahkan wudu. Begitu pula sa'i, dan untuk adzan dan iqamah. Walil mi'yan, walil huslin, sebelum mandi wajib disunahkan untuk wudu. Walil mi'yan idza asaba bil aini
wa ghairiha. Begitu pula untuk orang yang suka terkena ain atau orang yang suka mengenakan matanya dia tajam karena banyak wudu, atau orang yang rentan terkena mata. Kalau tu tolak ukur tu macam mana? Kita nak Apa? tahu kita ni tajam ke ataupun kita ni mangsa ketajaman. Coba mata itu letak buah terbelah tajam gitu. Saya tak tahu, itu orang tahu. Biasanya saya ini kalau tengok apa-apa, setiap saya puji ini pasti rosak sekali, 2 kali, 3 kali. Mungkin dia tahu, dia sendiri yang tahu. Dia sendiri yang tahu, pengalaman. Dan tidak sah niat sabab saya wudu untuk sholat. Kalau dia sabab, maknanya saya wudu untuk sholat sekejap lagi ini, itu tak boleh dibilang niatus sabab. Karena kenapa? Untuk sholat ini masih akan sholat. Cakap saja nawaitul wudu wa tahan. Nawaitu fardol wudu. Karena kenapa? Karena dia cakap ada unsur taklik. Ada unsur taklik. Saya wudu kalau saya sholat. Karena bila-bila Anda ketika wudu, Anda ingin sholat. Ketika selesai wudu, niat untuk sholat ini hilang. Tengok Mobile Legend, tengok apa, akhirnya bermain Mobile Legend tapi tak nak sholat. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan disunahkannya wudu. Insya Allah sampai sini saja. Yang akan datang kita akan mulai di bab baru, yaitu masalah qada'ul hajah atau masalah istinja. Ada yang nak tanya? Wa min hamlil mayyit wa masih macam tu. Hamil mayit, ada bawa mayit Oh. atau menyentuh Ya. mayit. Karena ada bilang listik darihi, ada macam geli lah. Betul apa tak? Kenapa geli? Ya Allah, alam tabiat manusia seperti itu. Coba Anda tidur satu kamar dengan mayit, takut? Takut? Hah? Takut tak? Kenapa takut? Dia mayit mati, tak ada roh, tak ada apa. Kenapa takut? Macam bantal itu macam mayit, dia benda mati. Tapi kenapa Anda tak takut dengan bantal, takut dengan mayit? Banyak dah cerita tu. Hah? Banyak dah cerita tu. Wallahu a'lam.